Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengerti setiap pergumulan dan memahami setiap tetesan air mata yang keluar dari dalam hati kami ya Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Ada yang datang dengan sukacita, dengan hati yang penuh riang gembira, karena menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupannya. Tetapi ada pula di antara kami yang datang dengan air mata, dengan begitu banyak persoalan yang menghimpit hidup kami, dan hampir-hampir kami berkata, kayaknya mustahil Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itulah yang menjadi iman kami, dan menjadi pengharapan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau lewat pujian kami. Dan saat ini kami membuka hati pikiran kami untuk boleh dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh menapaki perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk setiap kami. Tenangkan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Senang sekali pagi hari ini kembali diberi kesempatan untuk boleh melayani setiap kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Besok lusa, hari Selasa, kita udah akan merayakan malam Natal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana selama beberapa hari ini, beberapa minggu ini, apakah kita mendapatkan satu perenungan yang baru di dalam masa-masa Advent ini? Apakah hati kita tetap dipenuhi dengan sukacita dan rasa damai sejahtera yang daripada Allah itu, sekalipun kondisi kehidupan kita nggak menentu Bapak Ibu Saudara? Biarlah Roh Kudus akan terus menolong kita untuk kita boleh kembali mengalami sukacita Natal yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kisah Natal yang sebenarnya mungkin setiap tahun di dalam momen Natal kita dengar ceritanya, bahkan kita dengar perenungannya hampir setiap tahun Bapak Ibu Saudara. Kisah ini tidak pernah lewat. Tapi pagi hari ini saya kembali mengajak kita untuk boleh melihatnya kembali dan semoga kita mendapatkan satu perspektif yang berbeda di dalam perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Saya ajak kita untuk boleh membacanya secara berbalasan. Saya ayat 26, Bapak Ibu Saudara ayat 27, demikian seterusnya. Lukas pasal yang pertama ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maksud salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama-sama kita baca, kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk boleh melihat sebuah video terlebih dahulu. Sebenarnya video ini saya sudah pernah tampilkan waktu doa pagi. Tapi karena saya belum ketemu video lain yang secara eksplisit menggambarkan keinginan hati manusia, maka saya tetap pakai video ini Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan iklan yang dibawakan oleh seorang food vlogger, MG Dalenaf, dan dengarkan kalimat terakhir yang diucapkan di akhir video nanti. Jadi hari ini ada editor baru pertama kali ya kerja. Gue pengen lihat deh, dia disiplin kerja nggak kalau gue tinggalin sendiri di rumah. Yuk, Jo, gue tinggal meeting dulu ya. Jangan lupa edit videonya. Deadline kalian malam ini soalnya, oke? 2 hours later. Siapa nih yang buka pintu depan rumah gue? Wah, lagi nih Jonathan. Jonathan, kok nggak kerja? Mau kemana itu? Kok keluar? 20 minutes later. Apa lagi nih? Ya ampun, si Jonathan malah main game. Jo, ayo ngedit ayo. Jo, inget ya harus disiplin kerja. Karena ini tuh smart home and office, di mana segala kegiatan bisa terpantau. Gue tuh pakai CCTV indoor, outdoor, door lock, door sensor dari Bardi. Jadi jangan macem-macem, oke? Karena dengan Bardi, gue always in control. Bapak Ibu Saudara, ada yang pakai CCTV dengan teknologi ini di rumah mungkin? Atau di kantornya udah pasang untuk mengawasi gerak-gerik anak buah kita atau orang-orang di kantor kita, Bapak Ibu Saudara? Teknologi CCTV ini mungkin bukan yang terbaru, karena ini 2021 sebenarnya iklannya. Hari ini mungkin saya nggak tahu, CCTV kita mungkin bukan cuma bisa keluarin suara, bisa keluarin aroma mungkin. Jadi kita bisa membaui sesuatu. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, poin saya bukan promosi dari CCTV-nya. Yang saya ingin soroti adalah kalimat terakhir dari MG Dalenaf tadi Bapak Ibu Saudara. Dengan Bardi, gua always in control. Dengan gua always in control. Bapak Ibu Saudara, diakui atau tidak, jauh di dalam hati manusia ada keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Kita ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita ingin memastikan bahwa setiap target kita itu enggak ada satupun yang miss. Dan manusia Bapak Ibu Saudara ingin menaklukkan segala sesuatu di dalam genggaman tangannya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ingat di sekitar tahun 2009, waktu itu PT Telkom Bapak Ibu Saudara mengeluarkan satu slogan dan logo yang baru, yaitu The World in Your Hand. Dunia dalam genggaman Anda. Kalau perhatikan logonya, ada lingkaran itu menggambarkan dunia, dan kemudian ada gambar jari di situ Bapak Ibu Saudara. Dunia ada di dalam genggaman jari-jari kita. Dan hari ini mungkin slogan yang cocok bukan lagi the world in your hand Bapak Ibu Saudara. Tetapi slogan yang cocok adalah create your own world. Ciptakan duniamu sendiri. Manusia seakan-akan bebas untuk menciptakan dunia sesuai dengan keinginan hati mereka. Dan memang manusia itu Bapak Ibu Saudara diberikan kapasitas untuk menjadi hampir tidak terbatas. Mengapa saya katakan hampir tidak terbatas? Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan hikmat, dengan kemampuan untuk berinovasi, sehingga rasa-rasanya hari ini tidak ada yang mustahil bagi manusia. Di bulan Agustus kemarin Bapak Ibu Saudara ada berita dari dunia medis di Indonesia. Dokter kita berhasil melakukan operasi telerobotik, operasi jarak jauh kalau Bapak Ibu Saudara baca beritanya, terhadap seorang pasien yang kena kista ginjal. Jadi dokternya di Bali, pasiennya itu di Jakarta, kemudian dokternya itu pakai alat robot seperti itu, dia kendalikan dari rumah sakit di Bali, dan ada alat yang di Jakarta mengerjakannya. Dan ini Bapak Ibu Saudara berhasil, operasinya berhasil. Bahkan dikatakan delay-nya itu sangat kecil sekali, 0,1 detik. Artinya kalau dokter itu di sini gerakin sedikit alatnya ke kiri, langsung yang di sana juga ke kiri. Dan operasinya berhasil. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa akan muncul teknologi yang begitu canggih untuk melakukan operasi jarak jauh seperti ini.
Dan hasilnya sukses lagi. Tapi nampaknya memang benar Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul dari dalam hati, semua disediakan oleh saintis Bapak Ibu Saudara. Harusnya oleh Allah bukan. Tapi sekarang manusia bisa menciptakan apapun yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Manusia bisa merekayasa segala sesuatu, rekayasa cuaca lah, iklim, teknologi, rekayasa genetika, apapun bisa direkayasa Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mendudukkan manusia pada posisi yang salah. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menempatkan manusia pada posisi yang terlalu tinggi, sehingga kita menggeser posisi Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana seharusnya kita bersikap tentang ide ketidakmustahilan di dalam kehidupan kita hari ini? Atas dasar apa kita percaya atau kita tidak percaya bahwa nothing is impossible? Tidak ada yang mustahil. Sebagian dari kita mungkin berkata, amin, Tuhan tahu saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Memang waktu kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Bapak Ibu Saudara, sebuah konsep yang sebenarnya sangat tidak alkitabiah. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu bukan konsep yang Alkitab ajarkan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu bukan pemain cadangan. Allah itu sudah bekerja dan terus bekerja dalam hidup kita bahkan sebelum kita itu punya tangan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh coba renungkan lagi apakah frase ini tepat. Tetapi sebagian lagi mungkin kita berkata, contoh saya nggak percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Ada kok hal-hal yang mustahil. Buktinya hidupku, bertahun-tahun aku bergumul dengan masalah yang sama, tapi nggak ada jalan keluarnya. Berkali-kali aku berdoa, tetapi nggak ada perubahan. Kayaknya memang mustahil. Aku terlepas dari semua ini. Bapak Ibu Saudara, terlepas kita mau menerima ide ini atau tidak, tetapi di dalam kisah malaikat Gabriel dengan Maria tadi, kita bisa melihat ada gagasan tentang ketidakmustahilan di sana. Di ayat yang ke-37, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Maria ini saya mengajak kita untuk melihat paling tidak ada dua kriteria yang menyebabkan sesuatu itu menjadi tidak mustahil. Jadi nanti jangan kita iman yang buta Bapak Ibu Saudara, asal percaya saja, amin, pasti tidak ada yang mustahil. Kita akan coba melihat paling tidak ada dua kriteria yang menyebabkan sesuatu itu menjadi tidak mustahil dari kisah ini. Yang pertama adalah sesuatu menjadi tidak mustahil jika visinya datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-26, Lukas mencatat bahwa malaikat Gabriel itu disuruh oleh Allah untuk datang menjumpai Maria dan menyampaikan sebuah visi atau panggilan kepadanya. Apa visi yang Allah berikan kepada Maria itu? Visinya adalah Maria akan menjadi alat di tangan Allah untuk membawa Mesias lahir ke dalam dunia. Satu visi yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Visi yang agung, visi yang mulia, visi yang terhormat sekali. Bahwa seorang perempuan biasa, perempuan sederhana, itu akan melahirkan sang raja di atas segala raja. Tetapi menariknya adalah visi yang besar ini diberikan di tengah kondisi yang kelihatannya mustahil. Karena apa? Karena pada waktu itu Maria belum bersuami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab kita dengan baik, kita sebenarnya bisa mendapatkan ada banyak sekali contoh di mana Allah itu bekerja dengan cara yang sama. Yaitu dia memberikan visi kepada orang-orang pilihannya, tetapi visi itu diberikan di tengah kondisi yang sepertinya mustahil. Misalnya Bapak Ibu Saudara, Abraham. Pada waktu Allah memanggil Abraham, memberikan visi kepadanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dan kemudian melalui rahim Sarah itulah, dia akan mendapatkan anak perjanjian. Sebuah visi diberikan, tetapi kondisi Abraham pada waktu itu kelihatannya mustahil. Karena apa? Karena Alkitab mencatat Sarah sudah mati haid. Musa misalnya. Pada waktu Allah memberikan visi kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kita tahu awalnya Musa nggak mau kan.
Musa bilang, aduh Tuhan aku gak bisa, gimana caranya aku bisa membebaskan bangsa ini? Siapa yang mau dengar aku? Gak berani aku ngadepin Firaun. Bapak Ibu Saudara, visi yang Allah berikan kepada Musa terjadi di tengah situasi yang kelihatannya mustahil. Musa gak berani melawan Firaun. Daud contoh lain. Ketika Daud mendapatkan visi panggilan dari Allah untuk menjadi Raja Israel, Bapak Ibu Saudara, dia diurapi secara langsung oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Saul pada waktu itu. Kita tahu bahwa panggilan itu juga datang di dalam kondisi yang mustahil kelihatannya. Karena apa? Karena Alkitab mencatat pada waktu Daud diurapi menjadi raja, itu pipi Daud itu masih kemerah-merahan. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin bisa orang yang masih pipinya kemerah-merahan itu kemudian memimpin Israel, Bapak Ibu Saudara? Jadi ada visi yang Allah berikan, tetapi ada kondisi yang kelihatannya nggak mungkin punya. Nggak mungkin punya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari semua tokoh tadi, kita bisa melihat bahwa visi dari Allah itu, sekalipun kelihatannya mustahil, tapi sejatinya tidak ada yang mustahil, bukan? Abraham mendapatkan keturunan dari Sarah. Musa berhasil membebaskan bangsa Israel. Dia berhasil menghadapi Firaun. Daud, Bapak Ibu Saudara, betulan dia menjadi raja atas Israel. Dan Maria mengandung Yesus sekalipun dia masih seorang perawan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selama panggilan itu datangnya dari Allah, maka tidak ada yang mustahil. Sebab Allah tahu apa yang sedang ia rancangkan. Bukankah demikian pula yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini? Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, Allah memberikan kita visi yang spesifik untuk kita boleh kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dipercayakan satu jabatan di dalam pelayanan di gereja. Atau mungkin kita diberikan visi dari Allah untuk kita mengembangkan usaha pekerjaan kita. Atau mungkin kita anak-anak muda diberikan visi oleh Allah untuk kita lanjut studi lagi ke luar negeri atau kemana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika visi itu datang, kita juga melihat bahwa ada tantangan, ada permasalahan, mungkin ada penolakan di situ. Kita kurang sumber daya, kita nggak punya koneksi. Hal-hal yang membuat kita berkata, kayaknya mustahil Tuhan. Kayaknya nggak mungkin punya nih. Betul ada visi itu, tapi kemudian kondisi membuatnya terlihat seolah-olah mustahil. Tapi apakah benar demikian, Bapak Ibu Saudara? Lewat kisah Maria ini kita diingatkan bahwa segala tantangan dan keterbatasan yang kita hadapi itu tidak membuat visi dari Allah menjadi mustahil. Masalah boleh ada, konflik bisa ada, kelemahan bisa ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi semua itu. Dan selama kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan saat ini adalah panggilan dari Allah, maka kita pasti akan sampai pada tujuannya. Masalahnya adalah apakah yang sedang kita kerjakan hari ini itu sesuai dengan visi dari Allah? Atau kita sebenarnya sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, sesuatu itu menjadi tidak mustahil ketika visi datang dari Allah, betul. Tetapi yang kedua, sesuatu menjadi tidak mustahil jika Allah bekerja menurut kuasanya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun dari kacamata manusia, kondisi yang dihadapi oleh Maria itu nampaknya mustahil. Tetapi Allah punya caranya sendiri untuk menggenapi rencananya, bukan? Malaikat Gabriel mengatakan di ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia dan tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Mau secanggih apapun teknologi yang bisa kita temukan hari ini, Bapak Ibu Saudara, gak mungkin ada bisa seseorang atau seorang manusia itu lahir tanpa proses pembuahan ini. Tapi kalau Allah yang bekerja menurut kuasanya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, indikasi tentang kuasa Allah itu sebenarnya sudah muncul sejak malaikat Gabriel datang kepadanya. Kalau kita melihat nama Gabriel,
Gabriel itu artinya yang penuh kuasa dari Allah. Yang penuh kuasa dari Allah. Sehingga ketika malaikat Gabriel datang menjumpai Maria dan juga menjumpai Zakaria di perikop sebelumnya, dia sebenarnya datang dengan kuasa dari Allah untuk menyampaikan berita sukacita, sekaligus menunjukkan bahwa Allah yang menyampaikan pesan itu melalui dia adalah Allah yang sanggup juga untuk menggenapi semua janjinya itu. Dan kuasa Allah yang dinyatakan di tengah kemustahilan itu ternyata menuai respons yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita untuk melihat respons seperti apa yang terjadi di dalam kisah Natal ini. Kita akan lihat di dalam diri Maria dan juga Zakaria. Bapak Ibu Saudara, kalau baca kisah Zakaria di dalam perikop sebelumnya, kita akan mendapati bahwa Zakaria dan Maria, mereka itu keduanya mendapatkan visi yang sama dari Allah yang sama. Dan mereka mendapatkan pesan tentang visi itu lewat malaikat yang sama juga, yaitu malaikat Gabriel. Dan visi yang diberikan kepada keduanya pun mirip, Bapak Ibu Saudara. Yang satu kepada Zakaria diberitahu bahwa nanti Elisabet itu akan memiliki anak. Elisabet yang disebut mandul itu akan memiliki anak. Dan Maria dikatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak juga tanpa proses perkawinan. Kemustahilannya mirip, Bapak Ibu Saudara. Ada keadaan mandul, ada keadaan yang belum kawin, di mana kedua keadaan ini sama-sama mustahil bagi seorang wanita untuk bisa memiliki anak. Namun ada perbedaan yang sangat signifikan antara respons dari Zakaria dan Maria ketika mereka mendapatkan visi dari Allah ini. Bapak Ibu Saudara, di ayat 18 ketika Zakaria mendengar pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu, Zakaria berkata demikian. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana aku bisa tahu ini akan terjadi? Sementara itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 34, Maria pun sebenarnya mengajukan pertanyaan juga bukan kepada malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki? Sama-sama bertanya nih Bapak Ibu Saudara, Zakaria bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Maria pun juga bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tetapi yang membedakan kedua pertanyaan ini adalah sikap hati mereka. Sikap hati mereka. Pertanyaan dari Zakaria ini Bapak Ibu Saudara bukan timbul karena dia bingung atau dia ingin mencari tahu lebih lanjut seperti apa sih nanti Allah itu akan bekerja membuat istrinya yang mandul itu sekarang punya anak. Seperti apa sih Allah itu akan bekerja? Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sikap hati dari Zakaria adalah dia itu tidak percaya terhadap Allah yang menyampaikan visinya itu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-20 malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Karena engkau perhatikan, tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Zakaria tidak percaya. Apa yang terjadi dengan Maria? Ketika Maria mendengar pesan dari Allah, dia punya sikap hati yang berbeda. Sekalipun dia bertanya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi pertanyaannya itu bukanlah bentuk ketidakpercayaannya kepada kuasa Allah. Maria bertanya karena dia ingin tahu bagaimana Allah itu akan mengerjakan visinya melalui dirinya. Maria bertanya di dalam keterbatasannya sebagai seorang manusia biasa. Dia pengen tahu seperti apa sih nanti Tuhan akan mendatangkan seorang anak di dalam rahimnya itu. Maka itu jawaban yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria juga berbeda. Malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Bapak Ibu Saudara, dua respons yang dinyatakan oleh kedua tokoh di dalam Alkitab ini mungkin sedikit banyak mewakili respons kita ketika kita menghadapi satu kemustahilan. Ketika kita menghadapi atau bergumul dengan satu visi dari Allah. Terkadang kita bertanya-tanya, terkadang kita merasa bingung, terkadang kita merasa ragu Bapak Ibu Saudara, dengan cara apa Tuhan akan menggenapi panggilannya di dalam hidupku.
Ketika jalan di depan kita terlihat begitu suram, gak ada jalan keluar nih kayaknya. Kita bertanya, Tuhan, mungkinkah? Mungkinkah Tuhan? Atau mungkin kita memang memilih untuk tidak percaya. Gak mungkinlah Tuhan, aku udah coba segala cara, tetap aja gak berhasil. Gak mungkin punyalah Tuhan. Tapi syukur kepada Allah, karena respons manusia, respons kita itu, entah kita percaya atau kita tidak percaya, itu tidak menentukan apakah Allah tetap bekerja dalam hidup kita atau tidak. Zakaria dan Maria punya respons yang berbeda, tetapi Allah tetap mengerjakan rencananya di dalam kehidupan mereka. Bukan karena Zakaria tidak percaya akhirnya Tuhan bilang, udahlah karena kamu gak percaya aku cari orang lain aja buat melahirkan Yohanes Pembaptis. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Zakaria tidak percaya, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupannya. Karena itu bagi kita yang merasa bingung, ragu, bertanya-tanya, atau bahkan kita tidak percaya Bapak Ibu Saudara, Allah dengan kuasanya akan tetap mengerjakan visinya dalam hidup kita. Sehingga nanti ketika genap waktunya, kita yang bertanya-tanya ini, kita yang tidak percaya ini, akan menyaksikan bahwa sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di waktu itulah kita akan berkata, Allah itu sungguh ajaib. Allah itu sungguh ajaib. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa visi yang datang dari Tuhan itu tidak ada yang mustahil, dan Allah sanggup untuk menggenapi visinya itu di dalam kehidupan kita, maka respons seperti apa yang kita pilih? Maria menunjukkan respons yang sangat baik untuk kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Dia menyatakan kesediaannya untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara, inilah respons yang juga sepatutnya muncul dari hati kita, bukan? Orang-orang yang terbatas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang seringkali gagal di dalam mempercayai Allah, tetapi Allah tetap memilih kita untuk mengerjakan visi panggilannya itu. Dan ketika kita berjalan di dalam rencana Allah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terlihat mustahil bagi manusia, sesungguhnya tidak mustahil di hadapan Allah. Malahan kalau Bapak Ibu Saudara ingat, Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada para muridnya bahwa mereka itu akan mengerjakan satu pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Di dalam Yohanes 14, 12-13, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pengharapan bagi para murid Yesus pada waktu itu. Di tengah kemustahilan yang mereka hadapi, Yesus memberikan jaminan bahwa kalian justru akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan bukankah seharusnya ini juga menjadi pengharapan bagi setiap kita yang telah dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan visinya itu. Kita pun akan melakukannya dengan kuasa Allah, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara, Allah menyediakan dirinya sebagai tempat persandaran bagi kita di tengah kemustahilan. Dia juga bersedia untuk memberikan setiap jawaban atas keraguan kita, atas pertanyaan kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjalani kehidupan, menjawab visi dari Allah itu dengan berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu itu. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu itu. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Betul, tidak ada yang mustahil. Tapi bukan karena kemampuan manusia yang hampir tidak terbatas. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil karena kita punya Allah yang sungguh tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Bukankah Kristus Yesus itu adalah bukti nyata dari ketidakmustahilan? Yang tidak terbatas rela menjadi terbatas supaya yang mustahil menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, biarlah di minggu Advent yang terakhir ini kita melangkah
lebih maju lagi, menundukkan diri di hadapan Allah, taat pada panggilan Allah, mengikuti visi dari Allah itu, dan percaya bahwa kuasanya akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang sudah dirancangkannya bagi kita. Selamat Natal untuk kita sekalian, selamat bergumul dengan visi dari Allah, dan selamat mengalami kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan hati setiap kami dan meneguhkan langkah perjalanan hidup kami. Bahwa di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, kami memiliki kepastian di dalam Kristus Yesus. Allah yang sudah menjadi manusia, Allah yang sudah menyerahkan dirinya bagi kami, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan Kau yang akan terus menguatkan, meneguhkan iman kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.